Ya, sekarang kita belajar perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada berapa nih yang kalian ketahui? Ada 3 ya, yaitu ada perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, waktu SMP udah pernah nih. Waktu SMP udah pernah. Cuma belum ada rumusnya. Nah, sekarang ada rumusnya. Perpindahan kalor. Nah, ya. Jadi kalor dapat menjalar dari suatu zat ke zat lainnya dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama kita bahas konduksi. Nah, ini adalah konduksi, yaitu proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Gitu ya. Jadi proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, konduksi ini terjadi pada zat padat. Jadi konduksi ini terjadi pada zat padat. Gitu. Ciri-cirinya begitu ya, konduksi itu pada zat padat. Ini pada zat padat. Contohnya, ketika besi dipanaskan, bagian kiri dipanaskan, lalu kemudian kalian pegang di sebelah yang lainnya, kanan dipanaskan, kiri dipegang, makin nanti yang kanan akan terasa panas. Padahal yang dipanaskan yang kiri. Yang dikasih api yang kiri, yang diberi kalor yang kiri. Tapi lama-kelamaan, bagian kanannya juga ikut terasa panas. Nah, berarti terjadi perpindahan kalor. Di situ terjadi perpindahan kalor dari sisi kiri ke sisi kanan besi tanpa disertai perpindahan partikel seperti itu. Nah, jadi konduksi terjadi pada zat padat. Nah, laju hantaran kalor dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Jadi ada rumusnya nih untuk menentukan berapa kecepatan kalor, gitu kan? Namanya laju hantaran kalor secara konduksi. Nah, dia dirumuskan seperti ini untuk perumusannya. Kita namakan laju kalor konduksi itu P konduksi itu sama dengan Q per T. Ya, Q per T itu laju kalor secara konduksi. Kalor dibagi waktu. Nah, laju kalornya itu dirumuskan ini. K dikali A dikali delta T dibagi L. Jadi gitu. Jadi ada K-nya itu adalah konduktivitas termal zat. Jadi masing-masing zat padat dia memiliki konduktivitas termal berbeda-beda. Kemudian A luasnya, luas penampang zat penghantar. Kemudian delta T perubahan suhu yang dihasilkan setelah dipanaskan dan sebelum dipanaskan. Kemudian panjang penghantarnya, gitu ya. Nah, misalkan ada besi panjang seperti ini. Nah, dia berbentuk seperti silinder gitu ya. Nah, berbentuk seperti silinder. Nah, di sini ujungnya itu dia berbentuk lingkaran luasnya. Nah, luasnya berbentuk lingkaran. Nah, inilah yang dimaksud luas. Yang dimaksud luas penampang itu yang ujungnya ini berbentuk lingkaran. Nah, ujungnya ini berbentuk lingkaran, nah ini ada luasnya. Jadi ini adalah A-nya. Jadi luas lingkarannya, bukan luas dari besi tersebut. Luas permukaan, ibaratnya luas alas gitu ya dari tabung. Luas permukaannya berarti A-nya ini. Nah, kemudian panjangnya mana? Panjangnya dari ujung kanan ke ujung kiri. Ini adalah panjang besi tersebut. Nah, gitu ya. Laju kalor secara konduksi satuannya adalah joule per second. Gitu ya. K dikali A dikali delta T dibagi L. Ini adalah rumus laju kalor secara konduksi.
Lalu yang kedua, ada konveksi. Nah, konveksi. Kalau konduksi pada zat padat, maka konveksi pada Zat cair. zat cair. Ya betul, zat cair dan gas. Nah, gitu ciri-cirinya perbedaannya. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai oleh perpindahan partikel zat atau perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Nah, cirinya konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas gitu. Nah, contohnya apa nih perpindahan kalor secara konveksi? Yaitu kita memasak air gitu kan. Memasak air. Nah, air itu kan zat cair ya. Jadi memasak air, dipanaskan di bawahnya. Kan kompor apinya dari bawah panci, tapi nanti lama-kelamaan semuanya akan panas. Air tersebut akan panas, lama-lama akan mendidih begitu. Itu terjadi pada zat cair. Terus kalau misalkan kita bakar api unggun. Kalau kita berada di dekat api, kita akan terasa panas. Kita akan terasa panas. Kenapa? Ada perpindahan kalor melalui gas, melalui udara gitu ya. Jadi kalornya itu dari api dialirkan melalui udara ke tubuh kita sehingga kita merasakan panasnya api tersebut. Gitu konveksi. Nah, kecepatan aliran kalor pada konveksi juga ada rumusnya. Juga ada rumus seperti konduksi. Nah, ini dia rumusnya, laju hantaran kalor. H, laju kalor konveksi ya. Sama dia kiper T juga, hanya lambangnya saja beda. Yang satu tadi konduksi P, konduksi sekarang H. Yaitu H dikali A dikali delta T. Jadi koefisien konveksi termal, kemudian dikali dengan luas penampang aliran, dikali dengan perubahan suhu delta T. Nah, di sini konveksi bedanya dengan konduksi, tidak ada L, tidak ada panjang. Zat cair mana ada panjang, ya nggak? Adanya luas. Jadi zat cair tidak ada panjang. Makanya dia hanya rumusnya HA kali delta T. Ini adalah laju kalor secara konduksi. Nah, masing-masing zat cair atau masing-masing gas memiliki koefisien konveksi yang berbeda-beda. Kemudian delta T-nya ini perubahan suhunya bisa dalam Kelvin atau Celsius ya, boleh juga. Karena dia delta, maka Celsius maupun Kelvin sama nanti. Ya, tadi konduksi pada zat padat, konveksi pada zat cair dan gas. Lalu kemudian yang ketiga ada radiasi. Nah, kalau radiasi ini terjadi pada cahaya, betul sekali, pancaran cahaya. Ya, ini untuk radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi dia pada cahaya. Nah, dia juga ada laju kalor secara radiasi begitu. Laju kalor secara radiasi ada juga dia rumusnya. Sebelum rumusnya ada contohnya. Contohnya apa nih? Contoh laju kalor secara radiasi, penerapannya. Ya, penerapannya ketika kita menjemur pakaian. Nah, itu mendapatkan kalor dari mana? Kalor dari cahaya matahari. Gitu. Jadi, salah satu contohnya itu
menjemur pakaian pada siang hari, adanya cahaya matahari menghasilkan kalor sehingga pakaian kita menjadi kering. Nah, untuk pakaian ini kan ada pakaian putih sama pakaian hitam gitu lah ya. Ada dua yang kita akan pelajari. Kalau pakaian putih sama pakaian hitam, kira-kira yang cepat panas itu, kalau kita pakai pakaian putih dan pakaian hitam, kira-kira yang buat kita terasa panas, gerah gitu, pakaian apa ya? Putih apa hitam? Warna hitam. Ya, pakaian warna hitam. Ternyata betul sekali. Kalau putih itu terasa lebih adem gitu, terasa lebih sejuk. Tidak panas seperti pakaian hitam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata pakaian hitam itu dia itu menyerap kalor ya nggak, menyerap kalor maksimal. Jadi kalor dari cahaya matahari itu dia diserap oleh pakaian hitam. Nah, dia daya serap kalornya bagus kalau yang hitam. Makanya kita terasa panas. Nah, kalau pakaian putih, nah sifatnya dia kalau putih, dia tidak menyerap kalor, tapi memantulkan kalor, memantulkan panas. Ketika cahaya matahari menuju pakaian putih, maka oleh pakaian putih itu dipantulkan. Itu hanya sedikit yang diserap, tapi sebagian besar dipantulkan sehingga tidak terasa panas. Itulah alasannya kenapa pakaian putih bisa lebih tidak terasa panas dibandingkan pakaian hitam. Nah, sekarang laju kalor secara konveksi, secara radiasi. Nah, ini dia rumusnya. Jadi laju kalor secara radiasi itu ada Q per T sama ya, laju kalor secara radiasi. Lambangnya Q per T sama seperti konveksi dan konduksi. Nah, untuk benda hitam sempurna, dia tidak ada E-nya sih, lihat. Nah, ini yang tanda sebelum A ini sebelah kiri, setelah Q per T sama dengan, Q per T sama dengan, itu bacanya sigma. Sigma ya. Ini lambang dari sigma kecil. Kan kalau sigma besar ada tuh yang, ini seperti saya tuliskan, nah ini dia sigma juga, cuma sigma besar. Kalau yang seperti ini namanya sigma kecil. Biasanya ditulis saya begini. Nah, itu sigma kecil ya. Dibacanya sama-sama sigma. Sigma A dikali T pangkat 4. Sigma ini dia tetapan. Tetapan Stefan Boltzmann. A-nya luas, T-nya ini suhu. Suhu benda itu, pangkat 4. Nah, untuk suhu pada radiasi, maka dia harus dalam Kelvin. Jadi khusus untuk radiasi, suhunya dalam Kelvin. Tidak bisa dalam Celcius. Kalau dalam Celcius berarti harus diubah ke dalam Kelvin. Nah, untuk setiap benda, maka rumusnya menjadi ada E-nya di sini. E sigma H T pangkat 4. Untuk benda hitam sempurna, nilai E-nya itu 1. Jadi untuk benda hitam sempurna, nilai E-nya itu 1. Sehingga 1 ya tidak perlu ditulis ya. Nah, namun kalau bendanya tidak hitam, maka dia nilainya 1 ke bawah gitu. Antara 0 sampai 1. Kisaran nilai E-nya. Nah, ini keterangannya. Jadi P-nya laju kalor radiasi ya.
Jadi laju kalor radiasi bisa juga sebagai daya dia. Daya watt satuannya. Tadi sigma itu tetapan Starman-Boltzmann. Kemudian E itu emisivitas daripada benda tersebut, nilainya antara 0 sampai 1. A-nya luas permukaan, meter kuadrat. Kemudian T-nya suhu benda, Kelvin. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari hari ini. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti itu. Masing-masing ada contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, masing-masing juga ada rumusnya untuk mendapatkan kelajuan kalor pada masing-masing perpindahan kalor. Nah, sekarang kita contoh soalnya. Baik, ini contoh soalnya. Ada dua batang X dan Y mempunyai luas penampang sama. Jadi luas penampang sama ini kita garis bawahi. Kedua batang diletakkan seperti pada gambar berikut. Ujung bebas batang X suhunya dipertahankan 100 derajat Celcius. Ini yang X berarti di sini 100 nih suhunya. Ujungnya 100 derajat Celcius. Dan ujung bebasnya suhunya dijaga 0 lah. Di sini di 0 nih ujungnya sini. 0 derajat Celcius. Jika pada saat kesetimbangan termal, nah ketika digabungkan batang X sama batang Y, terjadi perpindahan kalor. Nah, terjadi perpindahan kalor, maka dicapai suhu di sambungan X dan Y 25 derajat Celcius. Seperti asas Black nih ya. Ada yang melepas kalor dan yang menerima kalor gitu. Yang melepas kalor nih batang X, yang menerima kalor batang Y. Maka di suhu di tengah-tengah nih ya. Di suhu di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah sini sebesar 25 derajat Celcius. Nah, ditanya adalah perbandingan konduktivitas termal logam X dan Y. Nah, perbandingan konduktivitas termal logam X dan Y. Nah, di sini adalah konsepnya adalah laju kalor secara konduksi baik batang X maupun batang Y sama ya. Maka di sini kita buat Q per T, laju kalornya Q per T. Q per T dari X itu sama dengan konsepnya begini. Kalau menjawab soal yang model seperti ini, Q per T Y. Nah, ingat tadi rumusnya ke laju kalor secara konduksi itu adalah K, berarti di sini adalah Kx, itu ya. Kemudian AX dikali dengan delta T. Delta T tentunya delta Tx. Nah, dibagi dengan L, panjangnya Lx. Sama dengan di sini berarti KY dikali dengan AY, kemudian dikali dengan delta TY. Dibagi dengan LY. Nah, lihat di situ ada yang sama ya, dua batang X dan Y mempunyai luas penampang yang sama. Luasnya sama berarti A-nya bisa dicoret, gitu ya. Di sini kan berarti AX sama dengan AY. Nah, maka dia bisa dicoret. Lalu panjangnya gimana? Ada keterangannya nggak? Nah, di situ nggak ada keterangannya. Ketika tidak ada keterangannya, dan kita lihat juga ya, dari gambar, udah ada nih ya, 60 ya. 60 nih, sorry. 60 cm sama 30 cm berbeda. Nah, maka kita masukkan KX ke Y-nya nanti ditanya. Kemudian deltanya. Nah, delta Tx itu 100 derajat dikurangi dengan suhu campurannya, suhu akhirnya yaitu 25 derajat. Nah, kemudian dibagi dengan panjang logam X 60. Nggak usah diubah ke meter, nggak apa-apa. Yang penting kanan kiri satuannya cm. Kemudian KY. Kemudian delta T-nya adalah, nah kalau ini
maka 25 dikurang 0. Karena 0 ini lebih kecil dari 25, posisinya berarti di belakang. Agar delta T tidak minus. Dibagi LY-nya adalah 30. Nah, gitu ya. Nah, ini 60 sama 30 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 30 ya. Coret-coret, maka dibagi 30. 60 bagi 32. Ini 1 ya. Nah, berarti tinggal KX 100 kurang 25 adalah 75. KX dikali 75 dibagi 2 sama dengan KY dikali 25 dibagi dengan, nah udah ya, 1 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 75 dengan 25 sama-sama dibagi 25. Nah, sehingga 75 bagi 25 3. Nah, 25 bagi 25 1. Sehingga dia menjadi KY per 2 sama dengan 3 ya, ada 3-nya. 3 KY per 2 sama dengan KX maksudnya. 3 KX per 2 sama dengan KY. Nah, di soal diminta adalah perbandingan konduktivitas termal logam X dan Y. Berarti KX banding KY. Maka KX, KY-nya kita pindahkan ke kiri, jadi di bawah posisinya KX per KY. Sama dengan, nah 3 per 2 pindah ke kanan. Pindah ke kanan, jadi posisinya 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Per 3. Nah, begitu. Jadi pindah dia posisinya dari kiri ke kanan. Maka yang bawah di atas, yang atas di bawah. Maka kita dapatkan perbandingan konduktivitas termal antara logam X dan logamnya, yaitu 2 banding 3. Dan ini adalah jawabannya, 2 banding 3. Nah, di sini kita lihat jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi mungkin karena waktunya terbatas, jadi hanya 1 soal saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.